Keajaiban visualisasi imajinatif. Hukum tarik-menarik atau hukum law of attraction adalah soal memaksimalkan kinerja pikiran alam bawah sadar panjenengan. Pada video ini, Pak Lang akan mengajarkan tentang kekuatan visualisasi itu, manfaatnya, sehingga panjenengan bisa menghubungkan kekuatan pikiran panjenengan dengan realita-realita kehidupan yang panjenengan harapkan. Ya, tentu saja tujuan semua ini untuk memperbaiki mutu hidup panjenengan agar lebih sejahtera, lahir, dan batin. Saya punya pengalaman percobaan ya, eksperimen ilmiah. Percobaan ini saya kerjakan di masa lalu, tapi Pak Lang ini lupa ya tahun berapa ya. Ya, bangsa 5 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi saya memilih 8 orang mahasiswa saya. Lantas 8 orang itu diam-diam tak bagi ke dalam dua kelompok. Kelompok satu dan kelompok 2 dengan anggota masing-masing 4 orang. Tentang gendernya saya nggak terlalu pusing ya, saya nggak pandang bulu. Ya ngapain juga bulu dipandang, kan nggak ada manfaatnya ya. Lebih baik memandang gunung yang indah atau pantai yang indah. Kelompok satu saya minta untuk melakukan visualisasi imajinatif tiap malam sebelum tidur. Dalam visualisasi itu, mereka harus membayangkan diri mereka berhasil memenangkan permainan lempar dadu. Nah, ini panjenengan pasti tahu ini ya. Ya iki member wong dolanan judi otok kae lho, nek ana wayang kulit apa ana ketoprak. Tapi yang saya buat ini bukan untuk judi ya. Ojo kleru. Engko dikira Pak Lang ngajak panjenengan bermain judi. Ora. Ini eksperimen ilmiah. Kelompok satu ini selama seminggu penuh selalu membayangkan kemenangan permainan lempar dadu. Selalu menang. Visualisasinya bebas. Yang penting mereka menggambarkan bahwa mereka menang dan gembira. Nah, sedangkan kelompok yang kedua tidak diberi tugas apapun. Bahkan mereka tidak diberitahu tentang kegiatan kelompok nomor satu. Jadi hari-hari mereka ya biasa aja. Nah, setelah seminggu berlalu, saya mengumpulkan ke-8 mahasiswa saya itu dalam suatu ruangan di mana saya sudah menyediakan sebuah dadu. Saya memberitahukan kepada ke-8 orang itu bahwa kita akan bermain dadu. Tugas mahasiswa adalah melempar dadu masing-masing sebanyak 10 kali. Mereka disebut menang kalau berhasil mendapatkan biji 6. Jadi kalau setiap grup ada 4 orang, maka total lemparan untuk satu grup jadi berapa? Ya tentu saja 10 kali 4 atau sama dengan 40 lemparan. Kemudian hasil lemparan itu saya catat dalam tabel prosedur. Yang menakjubkan dari percobaan ini adalah ternyata kelompok pertama, yaitu yang melakukan visualisasi, ternyata mendapatkan keberhasilan yang jauh lebih tinggi daripada kelompok kedua yang tidak melakukan visualisasi. Nah, coba lihat hasilnya dalam tabel ini. Kelompok satu keberhasilannya adalah 5, 3, 2, 6. Artinya kelompok satu keberhasilannya mendapatkan biji 6 itu adalah 16 kali dari keempat mahasiswa itu atau 40% dari total lemparan. Sedangkan kelompok mahasiswa kedua itu kemenangannya hanya 3 kali keberhasilan atau setara dengan 7,5% dari seluruh lemparan. Pikir baik-baik prosedur. Perbedaan antara 40% dengan 7,5% adalah perbedaan yang sangat luar biasa. Kalau dalam bisnis, perbedaan ini bisa berarti miliaran dolar loh. Panjenengan paham nggak dengan maksud saya? Jadi percobaan ini hendak menggambarkan kekuatan pikiran manusia yang bila difokuskan secara tepat akan mempengaruhi realitas fisik di dimensi ketiga. Suatu kali ada seorang perjaka ting-ting ya. Perjaka ting-ting tahu ya, perjaka ting-ting itu perjaka tingak-tinguk. Perjaka tingak-tinguk itu perjaka jomblo sing lagi golek jodoh. Ia mengikuti nasihat untuk bervisualisasi demi segera mendapatkan kekasih. Pengen banget punya pacar. Tetapi setelah berbulan visualisasi, rupanya ia tetap saja ting-ting, alias masih tingak-tinguk, atau belum mendapatkan kekasih. Ia kebingungan. Lantas kutanyalah pemuda ini, Mas, apa yang kamu lakukan setelah visualisasi? Ia menjawab, ya saya visualis saja Pak. Kan katanya visualisasi sangat powerful. Nah, disinilah kelirunya anak ini.
Lalu anak ini tak seneni, entek amek kurang golek setelah saya tahu bahwa ia cuma sibuk bervisualisasi saja. Lah ono rapat kampung yang banyak anak gadis nggak ikut. Ada pertemuan keagamaan yang banyak anak gadis nggak ikut juga. Kalau bergaul sesama teman, milih yang laki-laki. Lah piye to iki? Setelah tak seneni entek amek kurang golek itulah ia baru sadar bahwa visualisasi hanya akan bekerja bersamaan dengan aksi atau penerapan law of action. Setelah itu barulah ia mulai greyeh-greyeh, bangkit dari duduknya, mulai menyapa gadis-gadis, ikut nongkrong di kafe yang ada gadisnya, ya ikut berteman yang banyak gadisnya. Hal itu berlangsung selama 4 bulan setelah saya memarahi anak ini sampai entek amek kurang golek, hingga akhirnya ia berkenalan dengan gadis seorang karyawan apotek. Itulah jadi cinta pertamanya dan mudah-mudahan jadi cinta terakhirnya. Nah, inilah kekuatan visualisasi yang benar, yaitu yang diikuti dengan action. Mugakno Pak Lang sering ngajari panjenengan kan, visualisasikan diri panjenengan yang selalu riang gembira, selalu sehat dan cukup uang, berprestasi, disayang anak bojo, disayang tonggo teparo, ya kan? Dan itu akan terjadi dalam hidup panjenengan, asal panjenengan tekun, tegen, dan sabar dalam proses visualisasinya. Dan yang penting juga harus diikuti dengan penerapan law of action. Coba panjenengan bocah-bocah nom sing lagi nyari kerja. Kalau panjenengan bervisualisasi dengan benar ya, tentu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan pun pekerjaan yang tepat daripada panjenengan tidak bervisualisasi. Kemudian bagi panjenengan sing mumet mikir ke warungnya ra payu-payu, coba visualisasi dengan cara yang benar. Tentunya pelanggan akan lebih mudah datang kepada panjenengan. Dan lain sebagainya. Itulah kekuatan visualisasi untuk manifestasi hukum law of attraction maupun hukum asumsi Neville Goddard. Sadari ya, panjenengan gak akan menang permainan dadu bila panjenengan hanya bervisualisasi sepanjang hari di dalam kamar. Panjenengan pun setelah visualisasi, ya harus hadir di ruang permainan itu dan ikut memegang dan melempar dadu. Bila perlu melemparkannya berkali-kali. Itulah penerapan law of action. Maka kekuatan pikiran alam bawah sadar akan mengarahkan panjenengan secara ajaib menuju perwujudan semua hal baik yang panjenengan impikan. Semoga video Pak Lang ini ada manfaatnya ya, Sedulur. Bila tidak bermanfaat, ya lupakan saja atau unsubscribe aja. Mangan gedok, wedangi legi, ojo ngantuk, yang lagi bonceng ke istri. Salam seger waras.